Teknik dasar. Jadi ada 12 teknik dasar dalam memanah. Jadi kita pakai teknik Islam ya, Bu ya. Teknik Islam. Dan yang pertama kita harus luruskan ya, kita banyak orang olahraga menggunakan busur, tapi pertama niatnya untuk sekedar olahraga. Ada juga niatnya hanya untuk kelihatan lebih keren gitu. Jadi kita ajang-ajang mejengan. Ada juga olahraga karena memang hobi. Tapi kita luruskan niat kita ini, tanamkan hobi dalam olahraga ini, tanamkan hobi karena sunnah ya. Otomatis kalau sudah karena sunnah, tanamkan kecintaan, muncul ini sudah olahraga, fisik juga sehat, semuanya dapat. Jadi kalau kita niatnya lain daripada niat karena sunnah, maka nggak dapat nilai ibadah ya, sia-sia, sayang. Banyak berhal di sini, paling banyak mulai dari mengeluarkan harta, menonton orang memanah sekalipun, apalagi yang terlibat di dalamnya, sudah pahalanya masya Allah luar biasa, sia-sia. Oke. Ada 12 teknik dasar dalam memanah horsebow ini. Yang pertama ada 3 yang harus tenang. Ada 3 yang harus tenang ya. Nanti kita akan pelajari ini, kita akan aplikasikan dalam setiap latihan. Jadi nggak asal maksud doang ya. Ada 3 yang harus tenang, kemudian 3 yang harus sejajar, kemudian 3 yang harus lembut, kemudian 3 yang harus kuat. Yang pertama 3 yang harus tenang. Yang pertama kepala kita tenang. Jadi kepala kita harus tenang nih. Kepala kita ini tenang. Jadi kan kemarin kapan hari pernah saya share tentang anchor point ya. Anchor point di anatomi tubuh kita nih, anchor point. Kayak nggak goyang tuh. Nah, kita nempel nih. Kapan kepala kita goyang-goyang, otomatis ini akan goyang nih. Anchor point kita di sini. Kalau mau sudah berkuda tuh nggak nempel di sini, nggak pakai anchor, tapi kepalanya kan tenang. Kenapa? Kepala ini mereka pakai bidikan di sini. Kalau kepalanya goyang, itu harus goyang juga berarti. Jadi ada yang pertama, kepala harus tenang. Kepala tenang. Kemudian leher. Kalau kepala tenang berarti otomatis leher harus tenang. Leher tenang. Kemudian hati harus tenang. Mungkin waktu ada lomba kemarin yang digadang-gadang juara 1 bisa gugur karena hatinya gelisah mungkin. Aduh, saya harus tenang hati nih. Makanya melatih emosional di sini. Karena kata Ustaz Habib Khori ya, beliau katakan memanah ini akan membentuk karakter. Makanya anak-anak harus ditanamkan kecintaan memanah, mungkin membentuk karakter seseorang. Jadi tenang, hati kita tenang, melatih emosional. Kepala tenang, hati tenang, baru dilepas. Jadi kalau kepala kita goyang, leher goyang, hati kacau, ini mungkin di rumah habis bertengkar sama suami misalnya, atau anak bikin ulah di rumah, bikin bengkel ya, belajar tenang, hati kita baru lepas. Itu pasti akan berpengaruh ya. 3 yang tenang, ingat, kepala, leher, kemudian hati. Nah, setiap nanti kita bermain itu diaplikasikan. Apalagi di rumah. Wah, tadi buang belanja saya kurang nih, suami kita ngomong-ngomong. Tanggal 2 Abi. Iya kan? Gitu. Tanggal 2. Nah, kemudian yang kedua, 3 yang harus kuat. 3 yang harus sejajar. Yang sejajar adalah eropas. Tempatnya di sini. Di sini. Kelihatan nggak kamera? Oke, di sini 3 sejajar. Yang kedua, ini yang pegangan tangan ini, di handle ini. Kemudian yang noknya nih ya, sejajar sama siku. Ini siku sama di sini sejajar sama yang ini. Kita sejajar nih. Dia makanya kemarin ada beberapa yang pertama datang kan katanya dijepit nih. Lihat dibuka nih katanya nih, dibuka. Tuh, terus dibuka nih. Harus ini sejajar nih 3. Harus sejajar ya. Jadi ada 3. Jadi pertama, jadi kalau nanti kalau latihan itu kepala harus tenang dulu, tenang kepala, leher, hati, baru sejajar 3 pas ya. Jadi 3 yang harus tenang, 3 yang harus sejajar, itu dulu. Nanti akan dilatih setiap main, hatinya, leher, kepala, kan anchor point tuh nggak pakai anchor pun yang masalah, yang penting bisa menguasai powernya, tapi ini tangannya nggak konsisten. Jadi harus tenang 3 ini, kemudian belajar nih. Saya sendiri pribadi main-main kadang-kadang pakai kamera. Terus saya lihat sejajar nggak nih punya saya nih, yang sampai ketinggian gini atau kerendahan gini, saya nggak tahu, nggak bisa biasa. Tapi ini butuh kebiasaan. Kalau sudah terbiasa nih, insya Allah akan lurus. Salah satu faktor nggak bisa lurus juga karena keberatan busur. Kalau keberatan busur ini nggak bisa lurus.
Jadi makanya kalau kita beli busur, usahakan kita pelajari dulu karakter busur LBS kita berapa sih kemampuan kita. Kata ulama kita dalam dunia memanah ini, orang memiliki busur keberatan, busurnya itu adalah aib. Makanya salah satunya aib ketika kita punya busur tapi kita nggak bisa narik, itu aib. Makanya beli busur itu harus sesuai. Ya silakan dicoba ya ibu ya. Nanti kita akan share di YouTube juga yang teman-teman. Oh itu ada yang merangkak, ada yang berjalan, ada yang berlari, ada yang ngesot, ada yang tangan kanan sama kaki kanannya ngelayut di sirot, yang yang kiri itu ngelantung di neraka, ada yang lututnya sudah kena api juga. Macam-macam keadaan orang di sirot. Orang yang ikhlas belajar memanah melewati sirot secepat kilat.